masalah menara ya. Jadi Johnny G. Plate, Kominfo, memang dari Partai Nasdem ya. Kebetulan Partai Nasdem ini mendukung Anies Baswedan. Jadi ini kaitannya antara politik kepentingan dengan korup ini kental sekali. Nah, cuman memang yang saya sayangkan itu kok Pak Prof Mahfud itu ngomongnya setengah hati gitu. Artinya beliau kan sudah konferensi pers bahwa yang dikorup itu 8 triliun dari anggaran 10 triliun. Dan menaranya itu, BTS itu di mana-mana juga tidak bisa berfungsi. Artinya baru 10-15% yang terrealisasi, itu pun juga tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dari sekian ratus menara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Prof setengah hati menyampaikan itu? Artinya buka, Prof kan udah bilang tidak berdiri sendiri si John G. Plate ini. Dia juga ada dengan partai politik lain. Nah, ada beberapa nama yang disebut, ya. Tapi kok tidak dituntaskan gitu? Artinya saya sebagai praktisi hukum melihat ini Kejaksaan Agung tebang pilih. Kalau mau dibongkar dong semua, karena ini akan jadi dendam politik. Ini yang tidak baik untuk bangsa ke depan nanti. Artinya ketika ada oknum partai terlibat, silakan diusut, karena ini uang negara. Kan kita sudah sepakat kalau KPK dibentuk itu untuk memberantas korupsi. Nah, tetapi ini kok jadi tebang pilih. Nah, makanya Kejaksaan Agung juga kepentingan di sini. Bongkar dong semua, diperiksa semua. Jangan hanya dari salah satu partai saja. Semua partai, oknum pengurusnya yang terlibat seret. Adili, karena ini akan jadi dendam politik, ini berbahaya. Kalau nanti ke depannya ini tidak, karena untuk korup itu kan masa kadaluarsanya itu kan cukup panjang ya. Jadi jangan nanti ganti periode, ganti rezim, akhirnya membongkar. Jadi persoalan kriminal, persoalan korup itu berputar di situ saja. Makanya saya sependapat ketika Pak Jokowi sudah meminta ya, yang udah sekian tahun itu mengendap di DPR RI, aset para koruptor itu dirampas dan para koruptor itu dimiskinkan. Karena kalau kita lihat perjalanan persidangan korup, semua tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membuat jerah. Para koruptor itu tidak ada yang takut dan tidak akan yang jerah lah ya. Ancaman hukumannya cuma 4 tahun, divonis 4 tahun. Ancaman hukuman 8 tahun, divonis 6 tahun. Dan semua tahu para koruptor itu di Sukamiskin itu tempatnya cukup kuat. Seperti bintang 5 hotel di Sukamiskin itu, penjara Sukamiskin itu. Jadi kalau kita mau lihat ke sana, seperti apa kehidupan di dalam penjara Sukamiskin itu yang dilakukan ataupun yang dijalani oleh para koruptor. Maka sepakat sebenarnya kita, para koruptor itu dibuang ke Nusa Kambangan, mungkin lebih menakutkan, dan mungkin juga bibit-bibit para koruptor ini juga takut untuk melakukan itu. Kita semua lihat udah korupsi itu sudah di mana-mana ya, mulai dari tingkat desa, lurah, camat, bupati, sampai gubernur, sampai semua pejabat tinggi, sampai di legislatif juga semua udah bancaan habis ini uang negara, uang rakyat dikorup. Nah, ini yang nanti buat rakyat jadi marah ya. Ini para petinggi partai, tolong ini kita lihat semua, apalagi kita lihat mantan Wapres Pak Yusuf Kalla sudah mulai membakar ini. Dia di dalam pidatonya kemarin itu HUT-nya PKS, dia udah sampaikan keadilan itu harus berpihak juga kepada rakyat kecil. Ya saya nggak tahu ya apa ini kipasan atau apa, tetapi artinya mengingatkan kita semua jangan sampai pengadilan rakyat itu berbicara. Kita tidak mau seperti tahun-tahun 1998 ya, model seperti apa, rakyat marah,
semua dibakar. Nah ini yang kami ingin, Kejaksaan Agung itu jangan justru memilah, fair sebagai penyidik ya, sebagai jaksa agung, tolong ya ini dibongkar habis sampai ke akar-akarnya. Siapa yang terlibat di dalam BTS itu usut sampai tuntas. Jadi jangan nama disebut tapi orangnya tidak diperiksa. Nah ini kan ada beberapa oknum dari beberapa oknum partai lah saya bilangnya, itu terseret ya. Ada yang 2 triliun, ada yang 1 triliun, ada yang berapa. Jadi kemana? Makanya nggak jalan ini proyek ini ya, mungkin sudah dijadikan bancaan. Nah makanya saya mengimbau, ini kebetulan sekarang hari Minggu saya lagi rileks, kedatangan media, saya sedang olahraga, saya diminta tanggapannya, saya tanggapi bahwa ini harus dituntaskan supaya tidak menjadi dendam politik di rejim yang akan datang, karena rejim itu akan berganti. Nah, kekuatan partai itu akan terus memupuk kekuatannya dan akan bergulir. Jangan sampai itu terjadi, yang mana hari ini tidak terpisah, nanti tahun depan, tahun yang akan datang akhirnya dibongkar lagi. Jadi saya berharap kalau Pak Jokowi saya lihat hebat ya, sudah berani meminta itu supaya dibongkar habis ya. Nah tinggal memang Kejaksaan Agung belum fair, saya lihat belum berani menyentuh oknum di partai penguasa yang saat ini. Ya justru makanya tadi saya katakan jangan justru melindungi salah satu partai, bongkar semua. Partai mana yang terlibat bongkar, oknum partai, pengurus partai yang terlibat tangkap, periksa supaya jelas aliran ini. Ini kan 10 triliun. Pak Mahfud kemarin berani, yang 349 triliun berani membongkar dan berani nyebut nama. Kok ini Pak Mahfud tidak berani nyebut nama? Selalu mengatakan ini ada unsur politiknya. Justru unsur politik ini kita buka sekarang, tidak menjadi bom waktu di kemudian hari. Jangan jadi ini gunung salju ya. Tuntaskan hari ini, bongkar hari ini, mumpung belum masuk di 2024. Jadi nanti kita waktu mau pilpres, mau pilkada, mau pileg, itu semua sudah bersih. Orang-orang yang terseret itu tidak lagi masuk di dalam pileg ya, atau di dalam pilkada ya. Jadi di pilpres tahun depan ini sekarang tahun politik ya. Jadi di tahun politik ini kita tuntaskan, karena tahun depan itu sudah melaksanakan pilpres kita, udah kampanye apa. Jangan itu nanti jadi chaos. Nah, mudah-mudahan ya Pak Jokowi dengar ini ya, dengan keberaniannya, dengan ketegasannya saya appreciate ya, dan Pak Mahfud juga supaya benar-benar bicara terbuka, jangan separuh hati. Ini saya lihat Pak Mahfud di sini separuh hati nih, tapi di 349 triliun Pak Mahfud berani bongkar, kok di sini Pak Mahfud tidak berani. Nah ini jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang dititipkan sehingga tidak berani membongkar ini. Ya, saya praktisi hukum Morakarta menginginkan ini semua kita selesaikan tuntas supaya dendam politik itu tidak ada di kemudian hari. Terima kasih.